Dar, kepergiannya malam itu dipicu kisah perselingkuhan sang istri, Bribtu Rizka Setiani. Benarkah Esko memergoki istrinya bersama pria lain? Ataukah ada skenario besar yang sengaja menyingkirkannya? Inilah kisah penuh misteri, cinta, pengkhianatan, dan kematian seorang brigadir intel yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Selamat datang di serial Fakta Mengejutkan. Brigadir Esko izin mendadak usai diduga tangkap basah istrinya. Mari kita ungkap bagian demi bagian rahasia kelam di balik tragedi ini. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Malam di Sekotong, Lombok Barat, biasanya berjalan tenang. Suara ombak dari pantai terdengar sayup, bercampur dengan angin laut yang membawa aroma asin. Di Polsek Sekotong, para anggota tengah menjalani rutinitas mereka. Beberapa sibuk memeriksa berkas, ada yang melakukan patroli rutin, sementara sebagian lain duduk santai sambil berbincang ringan. Di ruang piket yang sederhana, lampu neon berwarna putih temaram menyinari wajah para polisi yang sedang bertugas malam itu. Di antara mereka, ada sosok yang dikenal disiplin dan jarang membuat masalah. Namanya Brigadir Esko Fascarelli. Usianya masih muda, baru masuk kepala 3, namun karirnya cukup menonjol. Sebagai anggota Intel, Esko sering ditugaskan dalam operasi rahasia, menyamar di tengah masyarakat untuk mengumpulkan informasi. Rekan-rekannya menghormatinya, karena meskipun ia pendiam, sikapnya tegas dan profesional. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Esko tampak gelisah. Sejak awal piket, ia tidak seperti biasanya. Matanya sering menatap layar ponsel, jemarinya menggenggam erat, lalu beberapa kali ia terlihat menarik napas panjang. Seniornya sempat menegurnya, menanyakan apakah ia sedang tidak enak badan. Tapi Esko hanya tersenyum tipis, mengatakan dirinya baik-baik saja. Sekitar pukul 22.30 WITA, suasana di ruang piket agak lengang. Beberapa anggota keluar untuk patroli, hanya tersisa 3 orang termasuk Esko. Saat itulah, ia memberanikan diri mendekati seniornya. Dengan suara pelan, ia meminta izin untuk meninggalkan piket lebih awal. "Pak, saya izin sebentar. Ada urusan mendesak di rumah," ucap Esko singkat. Permintaan itu sontak membuat kening seniornya berkerut. Ini bukan kebiasaan Esko. Sebagai anggota Intel, ia terkenal berdedikasi tinggi, jarang sekali meninggalkan tugas tanpa alasan kuat. Apalagi malam itu, tidak ada tanda-tanda masalah besar yang bisa membuatnya perlu buru-buru pulang. "Urusan apa, Ko?" tanya sang senior, suaranya agak tegas. Esko terdiam sejenak. Matanya menunduk, seolah sedang menimbang kata. "Ada masalah keluarga, Pak. Saya janji tidak lama." Jawaban itu membuat suasana semakin aneh. Rekan yang mendengarnya saling pandang, seolah bertanya-tanya, masalah keluarga apa yang begitu mendesak hingga membuat Esko meninggalkan piket. Namun karena ia dikenal jujur dan bertanggung jawab, senior akhirnya mengizinkan. Meski begitu, dalam hati, mereka merasa ada sesuatu yang janggal. Tak lama kemudian, Esko mengambil helmnya, menyalakan motor dinas yang diparkir di depan polsek. Suara mesin motor terdengar memecah kesunyian malam. Rekannya yang melihat hanya bisa menghela napas. Tak ada yang tahu bahwa langkah kecil itu akan menjadi awal dari tragedi besar. Di balik kepergiannya yang mendadak, tersimpan kisah penuh gejolak. Narasi yang beredar di kalangan masyarakat, bahkan hingga diberitakan oleh beberapa media, menyebutkan bahwa alasan Esko izin malam itu berkaitan dengan sang istri, Bribtu Rizka Setiani. Rizka bukanlah sosok asing bagi rekan-rekan Esko. Ia juga seorang anggota polisi, bertugas di Polres Lombok Barat. Wajahnya manis, sikapnya ramah, dan karena itu ia cukup dikenal di lingkungannya. Rumah tangga Esko dan Rizka tampak normal dari luar. Mereka dikaruniai seorang anak kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun, sebagaimana rumah tangga lain, tentu ada pasang surut yang tidak diketahui banyak orang. Beberapa bulan terakhir, Esko mulai merasakan perubahan pada istrinya. Rizka lebih sering pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan di Polres menumpuk. Ponselnya selalu terkunci dengan kode, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Setiap kali Esko mencoba bertanya, Rizka menjawab dengan datar, "Namanya juga kerja, Mas. Jangan terlalu curiga." Esko, sebagai seorang Intel, terbiasa membaca gelagat orang. Kecermatannya dalam mengamati detail membuatnya sulit untuk mengabaikan hal-hal kecil. Ia merasakan ada yang disembunyikan istrinya. Namun, sebagai suami, ia mencoba menekan perasaan itu, tidak ingin menuduh tanpa bukti. Malam itu, sebelum ia izin dari piket, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu singkat, namun menghantam hatinya bagai petir di siang bolong.
Istrimu ada di rumah itu sekarang. Bukan sama kamu. Alamat yang tertera di pesan membuat Esko kaget. Itu bukan rumah saudara atau teman kerja istrinya. Sebuah rumah sederhana di daerah Sekotong, agak jauh dari pusat keramaian. Jantungnya berdegup kencang, tangannya bergetar. Sejenak ia ingin mengabaikannya, menganggap pesan itu sekadar fitnah. Tapi naluri intel dan suaminya tidak bisa tinggal diam. Itulah yang membuatnya izin mendadak malam itu. Saat motor Esko melaju menembus jalanan gelap Sekotong, pikirannya berkecamuk. Angin malam menerpa wajahnya, tapi tidak mampu mendinginkan amarah yang membara di dadanya. Jalan-jalan kecil di pesisir itu sepi, hanya ada beberapa warung yang masih buka, dengan lampu redup yang bergoyang diterpa angin laut. Ia mencoba menenangkan diri. Semoga ini tidak benar, semoga ini hanya fitnah, batinnya berulang-ulang. Namun, setiap kali mengingat pesan itu, hatinya terasa semakin sesak. Perjalanan ke alamat yang dituju tidak memakan waktu lama, sekitar 15 menit dari polsek. Saat sampai di gang kecil menuju rumah itu, Esko mematikan lampu motornya. Ia tidak ingin kehadirannya diketahui. Dengan langkah pelan, ia mendekati rumah tersebut. Dari kejauhan, ia melihat lampu rumah masih menyala, tirai jendela tertutup rapat. Suasana terasa mencekam. Di balik kegelapan, Esko berdiri kaku. Tangannya mengepal. Ia ingin percaya bahwa tidak ada apa-apa di balik pintu rumah itu. Tapi nalurinya berkata sebaliknya. Kisah itu berhenti di sana. Narasi yang berkembang di masyarakat tidak ada yang bisa memastikan apa yang benar-benar terjadi setelahnya. Namun, fakta bahwa Esko izin mendadak malam itu telah menjadi potongan puzzle yang penting dalam tragedi ini. Bagi rekan-rekan di polsek, izin itu adalah tanda tanya besar. Mengapa Esko yang biasanya setia dengan tugas mendadak pulang hanya karena masalah keluarga? Bagi keluarga, izin itu adalah momen terakhir Esko meninggalkan pekerjaannya dalam keadaan hidup. Dan bagi publik, izin itu menjadi titik awal dari misteri yang lebih gelap. Benarkah ia benar-benar memergoki sesuatu yang menghancurkan hatinya? Di malam yang tenang itu, Sekotong tidak tahu bahwa sebuah tragedi besar baru saja dimulai. Hari-hari sebelum malam tragis itu, hidup Brigadir Esko Fascarelli tidak sepenuhnya tenang. Ia memang dikenal sebagai sosok yang kalem di hadapan rekan-rekan sesama polisi di Polsek Sekotong, tapi di balik sikap tenangnya, ada gelombang curiga yang semakin besar dalam pikirannya. Rumah tangganya dengan Bribtu Rizka Setiani, istrinya, sudah lama menjadi buah bibir diam-diam di kalangan tetangga. Dari luar, mereka tampak pasangan ideal, sama-sama polisi, sama-sama muda, dan dikaruniai seorang anak yang lucu. Namun, gosip kecil mulai terdengar bahwa hubungan keduanya tidak sehangat dulu. Rizka sering terlihat keluar malam, bahkan di hari libur. Alasannya selalu sama, pekerjaan di Polres menumpuk, atau ada rapat mendadak. Esko, yang bekerja sebagai intel, awalnya mencoba percaya. Ia tahu betul tugas seorang polisi kadang datang di luar jam kantor. Tapi lama-kelamaan, alasannya terasa tidak masuk akal. Satu hal yang paling membuat Esko resah adalah perubahan sikap istrinya terhadap ponsel. Jika dulu mereka saling terbuka, kini Rizka selalu menyembunyikan ponselnya. Kadang, saat sedang duduk bersama di ruang tamu, telepon Rizka berbunyi. Bukannya menjawab di depan Esko, ia lebih memilih masuk ke kamar, lalu menutup pintu. "Mas, ini soal pekerjaan. Tidak enak kalau dibicarakan di luar kamar," katanya suatu ketika, sambil berusaha tersenyum. Esko mencoba menahan diri, tapi nalurinya sebagai intel bekerja. Ia tahu benar perbedaan nada suara seseorang saat berbicara soal pekerjaan atau soal pribadi. Dan nada suara Rizka saat itu tidak terdengar seperti sedang membicarakan urusan kantor. Puncak kecurigaan datang beberapa minggu sebelum malam Esko izin mendadak dari polsek. Malam itu, ia baru pulang setelah bertugas di lapangan. Saat sampai di rumah, suasana sepi. Anak mereka sudah tertidur di kamar. Tapi Rizka tidak ada. Teleponnya tidak aktif, padahal sebelumnya ia bilang akan pulang cepat. Esko menunggu hingga pukul 1 dini hari. Saat Rizka akhirnya tiba, wajahnya lelah, dan ada aroma parfum asing yang menempel di bajunya. Esko, yang duduk di ruang tamu, menatap istrinya dalam diam. Rizka hanya berkata singkat, "Ada rapat mendadak di kantor." Namun, tatapan matanya menghindar. Esko bisa merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sejak saat itu, kecurigaan Esko semakin kuat. Ia bahkan sempat menceritakan pada sahabat dekatnya di Polsek, seorang anggota bernama Andi. "Din, aku merasa ada yang berubah sama Rizka. Dia sering pulang malam, ponsel dikunci, alasannya selalu kerja.
Tapi hatiku bilang ada yang salah, ucap Esko pelan suatu malam sambil menatap kosong ke depan. Andi terdiam. Ia tahu Esko bukan orang yang suka mencurigai tanpa alasan. Tapi ia juga tahu, membicarakan masalah rumah tangga orang lain adalah hal sensitif. Kok, kamu hati-hati ya. Jangan langsung ambil kesimpulan. Cari bukti dulu, biar jelas. Jangan sampai kamu yang rugi, jawab Andi hati-hati. Esko hanya mengangguk, tapi hatinya semakin gelisah. Kecurigaan itu akhirnya mencapai puncaknya malam ia mendapat pesan misterius. Pesan yang berbunyi bahwa Rizka sedang berada di sebuah rumah, bersama orang lain. Pesan itu menjadi cambuk terakhir yang membuatnya tidak bisa lagi menahan diri. Saat meninggalkan polsek dengan izin mendadak, Esko tidak memberitahu siapapun apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan kepada sahabat dekatnya, ia hanya berkata singkat, "Aku ada urusan keluarga. Doakan saja cepat selesai." Padahal dalam hatinya, ia sedang bersiap menghadapi kenyataan pahit, kemungkinan besar istrinya memang tidak setia. Sementara itu, di rumah mereka di Lombok Barat, anak kecilnya tidur nyenyak tanpa tahu bahwa badai besar sedang menanti keluarganya. Rumah sederhana bercat putih itu menjadi saksi bisu ketegangan rumah tangga yang semakin panas. Rizka, dalam beberapa kesempatan, sempat memperlihatkan sikap dingin pada Esko. Ia jarang memulai percakapan, lebih sering sibuk dengan ponselnya. Bahkan ketika Esko mencoba mengajaknya makan bersama, jawabannya sering singkat. "Lain kali saja, Mas. Aku capek." Perubahan sikap itu semakin meyakinkan Esko bahwa ada pria lain yang hadir dalam hidup Rizka. Malam itu, ketika motor Esko melaju menuju alamat dalam pesan misterius, pikirannya penuh tanda tanya. Siapa pria itu? Apakah benar Rizka berkhianat? Dan siapa yang mengirim pesan tersebut? Pikiran-pikiran itu membuat perjalanan terasa panjang. Setiap tikungan jalan gelap, setiap suara jangkrik, seolah menjadi pertanda buruk. Sesampainya di gang kecil, ia mematikan motor dan mendorongnya pelan, agar suaranya tidak terdengar. Dari balik kegelapan, ia melihat rumah yang dimaksud. Lampunya masih menyala. Tirainya tertutup rapat, tapi bayangan samar orang bergerak terlihat dari luar. Jantung Esko berdetak semakin cepat. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaran dan sakit hati bercampur menjadi satu. Narasi yang berkembang di masyarakat kemudian menyebutkan bahwa Esko memang sempat memergoki sesuatu di rumah itu. Namun, tidak ada yang bisa memastikan detailnya. Ada yang bilang ia melihat Rizka bersama pria lain. Ada pula yang menyebut ia hanya menemukan petunjuk kecil yang memperkuat kecurigaannya. Yang jelas, malam itu menjadi titik balik. Esko tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Kecurigaannya semakin kuat, dan emosi yang membara membuatnya sulit berpikir jernih. Bagi seorang intel, kebenaran adalah segalanya. Tapi bagi seorang suami yang dikhianati, kebenaran bisa menjadi pisau tajam yang menusuk hatinya sendiri. Di Polsek Sekotong, beberapa rekan yang mengetahui izin mendadak Esko mulai saling berbisik. Mereka merasa ada yang tidak beres. Bahkan Andi, sahabat dekatnya, sempat berkomentar, "Kok itu tidak seperti biasanya? Kalau dia izin mendadak, pasti ada hal besar." Tapi apa? Pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban. Hingga keesokan harinya, kabar duka datang, Brigadir Esko ditemukan tewas. Izin mendadak yang semula dianggap hal sepele, kini berubah menjadi potongan puzzle penting dalam tragedi besar ini. Kecurigaan yang makin menguat pada istrinya mungkin menjadi salah satu alasan yang menuntunnya ke akhir yang tragis. Malam di Sekotong semakin larut. Udara pesisir mulai menusuk tulang, namun bagi Brigadir Esko Fascarelli, hawa dingin itu tak seberapa dibanding panas amarah yang bergolak di dadanya. Motor dinas yang ia matikan sejak masuk gang kecil kini ia parkir di sudut jalan yang agak gelap, jauh dari jangkauan cahaya lampu rumah warga. Ia tidak ingin keberadaannya diketahui. Gang itu sempit, dikelilingi rumah-rumah sederhana dengan dinding semen yang mulai kusam. Beberapa rumah sudah gelap, hanya satu rumah di ujung gang yang masih terang, lampu ruang tamunya menyala. Dari situlah pesan misterius tadi mengarahkan langkahnya. Rumah itu tampak biasa, dengan pintu kayu bercat coklat dan jendela kecil yang ditutupi tirai tebal. Namun, bagi Esko, rumah itu seperti jurang yang sebentar lagi akan menelan dirinya. Esko berjalan perlahan. Langkah kakinya ia tekan hati-hati agar tak menimbulkan suara. Naluri intel dalam dirinya otomatis bekerja, ia bergerak senyap, mengamati celah-celah kecil, berusaha mendengar apa yang terjadi di dalam rumah. Dari balik jendela, samar-samar ia melihat bayangan dua orang. Dadanya berdegup keras. Ia menempelkan tubuh ke dinding, mencoba lebih dekat. Dari sela tirai yang sedikit terbuka,
ia melihat sosok perempuan berambut panjang sedang duduk di kursi. Cahaya lampu membuat wajah itu terlihat jelas. Matanya tak salah lagi, itu Bribtu Rizka Setiani, istrinya. Esko merasakan seluruh tubuhnya kaku. Kakinya gemetar, tangan mengepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia berharap apa yang ia lihat salah, mungkin hanya bayangan, atau sekadar ilusi karena gelap. Tapi tidak. Itu benar-benar Rizka, istrinya, wanita yang selama ini ia percaya meski hatinya sering dilanda curiga. Dan yang membuat jantungnya hampir pecah adalah kehadiran seorang pria di ruangan itu. Pria berpostur tinggi, duduk santai, seolah-olah rumah itu adalah tempat yang nyaman bagi mereka berdua. Mereka tidak menyadari ada sepasang mata yang mengawasi dari luar, mata penuh luka dan amarah seorang suami. Waktu seakan berhenti. Di balik tirai, Esko melihat Rizka tersenyum samar, senyum yang sudah lama tidak ia dapatkan sejak beberapa bulan terakhir. Senyum itu justru ia berikan pada pria lain. Esko merasa darahnya mendidih. Suara lirih percakapan terdengar samar, meski ia tidak bisa menangkap seluruh kata-kata mereka. Namun cukup bagi hatinya untuk retak. Ia melihat Rizka menunduk, lalu pria itu meraih tangannya. Seketika pandangan Esko kabur. Tubuhnya bergetar hebat, jantungnya serasa meledak. Ya Allah, apakah ini benar yang kulihat? Apakah ini yang membuatmu sering pulang larut malam, Za? Apakah ini alasannya? Batin Esko meraung, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Tangannya hampir saja mendorong pintu rumah itu, menerobos masuk, dan berteriak sekeras mungkin. Namun, di saat bersamaan, sisi intel dalam dirinya mencoba menahan. Ia tahu jika ia bertindak gegabah, semuanya akan berantakan. Tapi bagaimana mungkin seorang suami bisa diam melihat istrinya bersama pria lain? Di luar rumah, Esko berjalan bolak-balik seperti harimau terkurung. Nafasnya terengah, kepalanya pusing. Ia ingin sekali menelepon seseorang, mungkin sahabatnya Andi, untuk meminta saran. Tapi ia tahu ini masalah pribadinya, masalah rumah tangganya. Tidak ada orang lain yang bisa benar-benar memahami sakit yang ia rasakan saat itu. Ia sempat merogoh ponselnya, menatap layar kosong. Namun kemudian ia masukkan kembali. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan luka yang sedang ia lihat. Narasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa Esko memang akhirnya berani mendekat ke pintu rumah itu. Ada yang mengatakan ia sempat mengetuk pintu, lalu terjadi adu mulut di dalam rumah. Ada pula yang menyebut ia memilih mundur malam itu, menahan diri sambil menyimpan bukti kuat tentang perselingkuhan istrinya. Namun, yang pasti, momen ketika Esko memergoki istrinya bersama pria lain menjadi titik terendah dalam hidupnya. Malam itu, ia bukan lagi seorang intel yang tegas, bukan lagi seorang brigadir yang ditakuti para pelaku kejahatan. Ia hanyalah seorang suami yang hatinya hancur berkeping-keping. Dalam beberapa versi cerita, disebutkan bahwa Esko sempat kembali ke motornya dan duduk lama di sana. Matanya kosong, menatap gelapnya malam sekotong. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin yang biasanya menenangkan, kini justru terasa getir. Ia teringat wajah anaknya yang tertidur pulas di rumah. Bagaimana jika anaknya tahu bahwa ibunya mengkhianati ayahnya? Bagaimana jika rumah tangga yang selama ini ia pertahankan dengan kerja keras hancur dalam sekejap? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam kepalanya tanpa henti. Ketika akhirnya Esko meninggalkan rumah itu, ia sudah bukan lagi orang yang sama seperti saat ia datang. Ia datang sebagai suami yang curiga, tapi pulang sebagai suami yang patah hati. Namun, di balik itu semua, ada hal yang lebih misterius. Siapa sebenarnya pria yang bersama Rizka malam itu? Apakah ia hanya teman biasa? Atau memang sosok yang lebih dari itu? Dan siapa pula yang mengirim pesan misterius kepada Esko hingga menuntunnya ke rumah tersebut? Pertanyaan-pertanyaan itu kelak akan menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan, terutama setelah tragedi besar menimpa Esko beberapa jam kemudian. Di Polsek Sekotong, suasana malam itu kembali normal setelah Esko pergi. Tidak ada yang menyangka bahwa rekan mereka sedang menyaksikan sesuatu yang akan mengubah jalan hidupnya. Andi, sahabatnya, sempat mengirim pesan singkat menanyakan keberadaan Esko. Tapi pesan itu tidak pernah dibalas. Bagi Esko, malam itu terlalu berat untuk dibagi dengan siapapun. Ia memilih menyimpannya sendiri, meski hatinya nyaris tak mampu menanggung beban. Ketika fajar hampir menyingsing, sebuah kabar mengejutkan akan mengguncang Polres Lombok Barat dan masyarakat luas. Brigadir Esko ditemukan tewas. Dan sejak saat itu, potongan kisah tentang detik-detik ia memergoki istrinya menjadi narasi yang terus dibicarakan orang. Narasi yang penuh misteri, penuh luka, dan mungkin kebenarannya hanya diketahui oleh Esko sendiri, yang kini telah tiada. Malam itu,
Suasana di Sekotong begitu tenang. Angin laut berhembus lembut membawa aroma asin dari pantai, sementara jalan-jalan kecil desa terlihat lengang. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah tragedi besar yang hingga kini menjadi tanda tanya. Brigadir Esko Fascarelli, seorang anggota Intel Polsek Sekotong, dikenal sebagai sosok yang disiplin dan penuh dedikasi. Rekan-rekannya sering bercerita bahwa ia jarang sekali meninggalkan tugas mendadak tanpa alasan jelas. Tapi malam itu berbeda. Ia tiba-tiba meminta izin kepada seniornya untuk lepas piket. Tak ada penjelasan detail, hanya sebuah permintaan yang terdengar mendesak. Sumber-sumber internal menyebutkan, Esko menerima sebuah pesan misterius yang membuatnya gusar. Beberapa rekannya sempat melihat ekspresinya berubah, dari tenang menjadi gelisah. Bahkan, ada yang mengatakan ia sempat menyimpan ponselnya dengan terburu-buru, seolah takut sesuatu terbongkar. Menurut narasi yang beredar luas di masyarakat, alasan izin mendadak itu diduga berkaitan dengan rumah tangganya. Istrinya, Bribtu Rizka Setiani, yang juga seorang anggota polisi, dikabarkan menjalin hubungan dengan pria lain. Isu itu berkembang liar, apalagi setelah muncul kabar bahwa Esko mendapati langsung Rizka sedang bersama seorang pria yang belum jelas identitasnya. Malam itu, diduga Esko menuju sebuah rumah di kawasan Lombok Barat. Rumah itu disebut-sebut sebagai tempat di mana ia memergoki sang istri. Beberapa warga sekitar mengaku melihat seorang pria berbadan tegap datang dengan sepeda motor, wajahnya penuh emosi. Mereka tak menyangka, pria itu adalah anggota Intel Polsek Sekotong yang dikenal ramah. Pertengkaran hebat pun dikabarkan terjadi. Suara bentakan terdengar dari dalam rumah, membuat tetangga terbangun. Namun, karena takut terlibat masalah, tak seorang pun berani mendekat. Kami hanya dengar suara gaduh, seperti orang bertengkar. Ada suara pria marah-marah, lalu suara perempuan menangis, ujar seorang warga yang minta namanya disamarkan. Beberapa jam setelah kejadian itu, kabar mengejutkan menyebar cepat, Brigadir Esko ditemukan tewas. Lokasi penemuan jasadnya membuat publik semakin bertanya-tanya. Bagaimana bisa seorang anggota Intel berpengalaman kehilangan nyawanya secara mengenaskan hanya beberapa saat setelah ia diduga memergoki istrinya? Polisi segera bergerak melakukan penyelidikan. Tim Inafis dikerahkan, garis polisi dipasang, dan keterangan saksi mulai dihimpun. Namun, semakin banyak informasi yang keluar, semakin banyak pula misteri yang menyelimuti kasus ini. Ada dugaan kuat bahwa kematian Esko bukan murni kecelakaan atau bunuh diri, melainkan ada keterlibatan orang lain. Skenario demi skenario muncul di tengah masyarakat. Apakah Esko benar-benar tewas karena konflik rumah tangganya? Ataukah ada pihak lain yang sengaja memanfaatkan situasi itu untuk menyingkirkannya? Di sisi lain, Bribtu Rizka mendadak menjadi sorotan utama. Statusnya sebagai istri sah Esko dan sesama anggota Polri membuat publik menuntut penjelasan. Namun, Rizka memilih bungkam. Beberapa kali ia terlihat di kantor polisi dengan wajah pucat, enggan memberi komentar kepada wartawan yang menunggu. Sikap diamnya justru menambah spekulasi liar. Keluarga besar Esko pun merasa terpukul. Orang tua dan saudaranya tak habis pikir, bagaimana anak yang mereka banggakan, seorang penegak hukum, bisa berakhir tragis. Sang ibu bahkan jatuh pingsan ketika melihat peti jenazah dibawa ke rumah duka. Anakku baik, dia selalu jujur dan sayang keluarga. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan, ucap sang ayah dengan mata berkaca-kaca. Masyarakat Sekotong mulai resah. Obrolan di warung kopi, pasar, hingga masjid, semuanya membicarakan satu hal. Siapa sebenarnya di balik kematian Brigadir Esko? Sementara itu, tim penyidik Polres Lombok Barat terus bekerja keras. Beberapa saksi telah diperiksa, rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian diperiksa, dan jejak digital di ponsel Esko menjadi kunci penting. Dari sana, polisi menemukan sejumlah pesan yang mengindikasikan adanya konflik rumah tangga serius. Namun, anehnya, ada pesan yang hilang. Beberapa percakapan mendadak terhapus, menimbulkan kecurigaan adanya pihak yang sengaja menghilangkan bukti. Hal ini membuat penyelidikan semakin rumit, sekaligus membuka kemungkinan besar bahwa Esko memang sudah diincar. Dugaan perselingkuhan Bribtu Rizka dengan seorang pria misterius kini menjadi simpul utama cerita ini. Publik menunggu, siapa sebenarnya pria tersebut? Apakah ia hanya sekadar teman, atau justru aktor penting di balik tragedi kematian seorang brigadir Intel? Narasi ini semakin panas ketika beredar isu bahwa ada saksi yang melihat seorang pria keluar terburu-buru dari rumah yang diduga menjadi tempat pertengkaran. Wajahnya panik, langkahnya tergesa, dan ia menghilang ke jalan gelap di malam itu. Hingga kini, sosok itu belum pernah terungkap. Misteri demi misteri terus bermunculan.
Malam penuh rahasia itu seakan menjadi babak kelam dalam perjalanan hidup Brigadir Esko. Satu hal yang pasti, kematiannya meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi institusi tempatnya mengabdi. Publik kini menunggu jawaban. Apakah kematian Brigadir Esko benar-benar karena cinta yang dikhianati, atau ada konspirasi besar yang belum terungkap? Hari-hari setelah kematian Brigadir Esko pasca rally dipenuhi kabar simpang siur. Media lokal hingga nasional ramai menyorot kasus ini. Di warung kopi, sekolah, pasar, bahkan di kantor-kantor desa, semua orang membicarakan hal yang sama. Apa sebenarnya yang terjadi pada malam nahas itu? Polisi bekerja siang dan malam. Tim penyidik Polres Lombok Barat dibantu Polda NTB berusaha menyusun puzzle rumit yang ditinggalkan Esko. Dari hasil penyelidikan awal, diketahui bahwa malam sebelum tewas, Esko mendadak meminta izin kepada seniornya untuk meninggalkan piket. Langkah mendadak ini jarang dilakukannya, sehingga menarik perhatian banyak pihak. Sumber internal menyebutkan, izin mendadak itu dipicu oleh informasi mengejutkan. Esko mendapat kabar bahwa istrinya, Bribtu Rizka Setiani, sedang bersama seorang pria. Ada pesan masuk ke ponselnya yang membuatnya gelisah. Diduga, pesan itu datang dari seseorang yang mengenal dekat kehidupannya. Esko pun melaju dengan motornya menuju sebuah lokasi di Lombok Barat. Di sanalah, menurut cerita yang beredar, ia mendapati Rizka bersama pria lain. Pertengkaran pun pecah. Suara gaduh terdengar, tangis perempuan bersahut-sahutan dengan amarah laki-laki. Namun, tak seorang pun warga yang berani masuk, karena khawatir ikut terseret masalah. Beberapa jam kemudian, kabar duka menyebar. Esko ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya terbujur kaku, dengan tanda-tanda yang menimbulkan banyak spekulasi. Apakah ia benar-benar menjadi korban pembunuhan, ataukah ia sengaja mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menanggung beban? Kabar itu seakan menyambar keluarga. Orang tua Esko tak kuasa menahan tangis ketika jenazah anaknya tiba di rumah duka. Sang ayah dengan suara parau berulang kali bertanya, "Kenapa harus Esko? Kenapa anakku yang jujur ini diperlakukan seperti ini?" Di sisi lain, Bribtu Rizka mendadak bungkam. Publik menuntut penjelasan darinya, tetapi ia memilih mengurung diri. Ketika akhirnya ia muncul di kantor polisi untuk pemeriksaan, wajahnya tampak pucat, dan matanya sembab. Namun, setiap kali wartawan bertanya, ia hanya menunduk tanpa sepatah kata pun. Kebisuan itu justru menimbulkan gelombang opini liar. Narasi di masyarakat mengarah pada dugaan kuat bahwa rumah tangga Esko memang sedang diambang kehancuran. Perselingkuhan menjadi kata yang terus bergaung, meski belum ada bukti resmi yang diumumkan pihak berwenang. Penyidik menemukan fakta lain. Ponsel Esko yang diperiksa menunjukkan jejak percakapan mencurigakan. Ada chat yang berisi kekecewaan, kemarahan, hingga ancaman. Namun, anehnya, sebagian percakapan penting hilang. Seolah-olah ada pihak yang sengaja menghapusnya untuk mengaburkan jejak. Seorang saksi kunci kemudian muncul. Ia mengaku melihat seorang pria bergegas keluar dari rumah tempat Esko dan Rizka diduga bertengkar. Wajah pria itu panik, langkahnya terburu-buru, dan ia menghilang di jalan gelap. Saksi ini bersedia memberikan kesaksian resmi, tetapi identitasnya dirahasiakan demi keamanan. Nama pria misterius itu kini menjadi perbincangan hangat. Siapakah dia? Apakah benar ia memiliki hubungan dengan Rizka? Ataukah ia hanya orang lain yang kebetulan berada di lokasi? Polisi belum mau membuka identitasnya, tetapi menyebut bahwa keberadaannya sangat penting untuk mengurai kasus ini. Di tengah penyelidikan, muncul pula kabar tak kalah mengejutkan. Ada kemungkinan besar pihak lain ikut campur. Beberapa pihak menduga, Esko mungkin mengetahui informasi sensitif terkait pekerjaannya sebagai anggota Intel. Bisa jadi, ada yang ingin menyingkirkannya, lalu memanfaatkan konflik rumah tangganya sebagai kedok. Namun, teori ini masih samar. Tanpa bukti kuat, semua hanya menjadi spekulasi. Publik semakin bingung, apakah kematian Esko murni tragedi rumah tangga, atau justru konspirasi besar? Kehidupan masyarakat Sekotong seakan tak lagi sama. Warga yang sebelumnya mengenal Esko sebagai sosok ramah kini hanya bisa mengenang dengan air mata. Anak-anak yang dulu sering ia ajak bercanda kini bertanya polos kepada orang tua mereka, kenapa Om Esko nggak pernah kelihatan lagi? Pertanyaan itu membuat banyak orang dewasa hanya bisa terdiam. Pihak keluarga menuntut keadilan. Mereka berharap kasus ini tidak ditutup begitu saja dengan narasi sederhana. Kami ingin kejelasan. Jangan sampai nama baik anak kami tercemar. Kalau memang ada pihak yang terlibat, hukum harus ditegakkan, tegas salah satu kerabatnya. Sementara itu, rekan-rekan Esko di kepolisian juga merasa kehilangan. Bagi mereka,
Esko adalah sosok loyal yang selalu menaruh kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi. Kehilangan dirinya bukan hanya duka, tapi juga pukulan berat bagi institusi. Hari-hari terus berjalan, namun misteri itu tetap menggantung. Benang merah yang ditarik dari izin mendadak, dugaan perselingkuhan, pertengkaran malam itu, hingga kematian tragis, belum menemukan ujungnya. Satu hal yang pasti, kematian Brigadir Esko Fascarelli bukanlah akhir, melainkan awal dari pertanyaan panjang yang menunggu jawaban. Apakah benar ia tewas karena cinta yang dikhianati? Atau justru ada dalang besar yang bersembunyi di balik layar? Masyarakat masih menunggu, keluarga masih berduka, dan institusi masih mencari kebenaran. Misteri ini belum selesai.